Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munadi Putra. Saya mahasiswa STEMIK Amik Riau. Kali ini saya akan membahas mengenai kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah suatu hak yang kompleks. Hal ini dikarenakan semua orang, baik sebagai individu maupun wakil komunitas atau organisasi, seakan bisa mengekspresikan apa saja yang ada di dalam benaknya. Media pun seakan memperoleh ruang yang begitu besar untuk mempublikasikan apa saja yang dikehendaki. Setiap hari berjuta informasi yang baik dan bermanfaat dapat diserap dan dinikmati banyak orang. Selain itu, informasi negatif seperti caci maki, sumpah serapah, hujatan, cemooh, gosip, pergunjingan, bahkan fitnah banyak kita jumpai dalam keseharian di negeri ini untuk dibaca, ditonton, dan didengar. Kebebasan berekspresi telah melampaui batas dan atau telah kebablasan. Dasar hukum untuk mengatur kebebasan berekspresi di Indonesia ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di situ menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Di sini, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan setiap orang berkewajiban untuk mengembangkan informasi yang kita dapat dan menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang benar. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Di sini setiap orang mempunyai hak harus menjalankan lain hak kebebasannya. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang. Dan di sini juga menjelaskan kewajibannya, yaitu sebagai warga negara untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.
Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dengan demikian, adapun etika berekspresi yang pertama, tidak melakukan penghinaan terhadap orang lain. Yang kedua, tidak melakukan pencemaran nama baik. Yang ketiga, melakukan penistaan. Yang keempat, melakukan penistaan dengan surat. Yang kelima, melakukan fitnah. Yang keenam, penghinaan ringan. Yang ketujuh, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Yang kedelapan, perbuatan fitnah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang kesepuluh, tidak melakukan penipuan secara online. Contoh kasus, seseorang yang melakukan penjualan secara daring telah melakukan penipuan terhadap seseorang pelanggan. Jadi, orang tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melakukan penipuan jual beli secara online. Orang tersebut telah dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan tuntutan pasal berlapis, yakni pasal 28 ayat 1 UU ITE junto pasal 45 ayat 1 UU 19 tahun 2016 serta pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Demikianlah video dari saya, semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.